Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kita Islam iman, yang menganugerahkan kepada kita negeri yang aman, yang menganugerahkan kepada kita hati yang tenang, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang zikir bersama, ngaji bersama, kumpul-kumpul bersama untuk mencari lebih banyak tentang perkara-perkara yang menjadi warisannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilm. Sungguh para nabi, para rasul itu enggak ngasih warisan apapun kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya atau orang-orang yang tersambung nasab kepadanya, walakin warathul ilm. Tapi yang diwariskan sama nabi ini umum kepada semua umatnya, umum kepada semua orang yang ikuti ajarannya Allah Subhanahu wa taala, yang percaya kepada Allah taala, maka mereka berhak untuk mendapatkan warisannya Nabi, yaitu ilmu, yaitu adalah ilmu. Makanya Sayyidina Abu Hurairah, salah seorang sahabatnya Nabi yang mungkin hanya menjumpai pertemuan dengan Nabi itu sekitar 3-4 tahun saja, tapi mendapatkan predikat orang atau sahabatnya Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi. Padahal beliau hanya ketemu sama Nabi di penghujung usianya Nabi sekitar 3 atau 4 tahun sebelum wafatnya Nabi. Tapi karena ijtihadnya, karena kesungguhannya, karena keinginannya yang luar biasa untuk ikut menyebarkan warisannya Nabi yang paling banyak, maka beliau mendapatkan predikat nomor 1, ngalahkan Sayyidina Abu Bakar yang masuk Islam di awal-awal risalah, ngalahkan Sayyidina Umar, ngalahkan Sayyidina Ali yang bahkan tinggal dari kecil bersama Nabi, Sayyidina Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi. Dikatakan sepeninggal dari wafatnya Nabi, beliau pernah teriak di pasarnya Madinah, teriak-teriak di pasarnya Madinah. Beliau mengatakan, "Hei ayyuhan nas, wahai orang-orang Madinah, itu di masjidnya Nabi ada warisannya Nabi lagi dibagikan. Halumma ilaih. Kalian ndak kebagian loh nanti kalau ndak cepet-cepet ke sana. Ayo cepet-cepet ke sana, ayo berangkat ke sana. Di situ ada warisannya Nabi lagi dibagikan, jangan sampai kalian ketinggalan." Maka orang-orang di pasar semuanya berbondong-bondong berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid. Sayyidina Abu Hurairah nunggu di pasar. Ngenteni, mau tahu responnya orang-orang ini nanti bagaimana. Setelah mereka berangkat ke masjid, berbondong-bondong lagi balik ngomong sama Sayyidina Abu Hurairah, ngapusi Abu Hurairah ini, ngapusi, mana ada warisannya Nabi lagi dibagikan di masjid. Katanya Sayyidina Abu Hurairah, loh, masa kalian ndak nemu, aku lo nemu. Masa kalian ndak dapat, aku lo dapat. Aku lo dapat bagiannya, masa kalian nggak dapat bagiannya. Apa yang kalian dapatkan di masjidnya Nabi? Qaumun raka'u wa qaumun yata'allamu wa qaumun yatadzakkaru. Katanya orang-orang pasar, ada satu kelompok orang lagi sholat, ada sekelompok orang lagi ngaji, ada sekelompok orang lagi berzikir, ada sekelompok orang lagi mempelajari halal dan juga haram. Itu yang kami temukan di masjidnya Nabi. Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, ya itu warisannya Nabi. Jadi warisannya Nabi bukan dinar ataupun dirham, tapi warisannya Nabi adalah ilmu. Kumpul-kumpulnya kita sekarang ini lagi dapat, lagi ngambil bagian dari warisannya Nabi. Zikirnya kita tadi lagi ngambil bagian dari warisannya Nabi. Apapun yang menjadi kebaikan yang kita lakukan, semuanya adalah warisan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan kalau misalkan ilmu
ilmu itu ada surah, lahas suar. Kalau misalkan ilmu itu punya gambar atau punya bentuk, lakana, maka niscaya gambarannya itu atau bentuknya itu lebih indah dibandingkan bulan, lebih indah dibandingkan bintang, lebih indah dibandingkan hujan ataupun apapun yang menjadi keindahan di alam semesta ini. Ilmu jauh lebih indah dibandingkan itu. Tapi karena tidak ada gambarnya, banyak orang nggak tertarik. Banyak orang nggak tertarik dengan ilmu, bahkan menjauhkan diri dari ilmu. Padahal dikatakan setan ini yang paling dihalang-halangi, atau orang yang paling tidak disukai oleh setan adalah mereka-mereka yang berangkat ke majelis taklim. Mereka-mereka yang berangkat tolabul ilim atau nyari ilmu. Karena orang kalau sudah punya ilmu, ngerti halal haram, dia salah ngerti, bener ngerti. Wah, aku sholatku salah, ngerti. Oh, sholatku batal, ngerti. Oh, ini aku lagi haid, ini aku lagi istihadah, harus tetap sholat, ngerti. Tapi kalau orang udah nggak ngerti ilmu, orang kalau udah nggak ngerti ilmu, halal haram nggak ngerti, halal dilakukan, yang haram yuk ditabraki, yang haram juga dia tabrak. Kalau orang nggak punya ilmu, melakukan kesalahan, dia nggak sadar kalau lagi berbuat salah. Makanya dikatakan di zaman Bani Israel, di masanya para nabi-nabi terdahulu, ada seorang laki-laki rohib, istilahnya jadi memutuskan untuk jadi orang yang nggak nikah, terus pokoknya aku ibadah, pokoknya aku ibadah tok, siang tak pakai puasa, malam tak pakai untuk bangun malam, dan begitu seterusnya, ngaji bla, ini pokoknya ibadah, dikiran, moco kitabnya Taurat atau Injil dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang dilihat sama orang-orang ini aneh. Ini orang memutuskan untuk jadi rohib, memutuskan untuk orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kok ndak nikah, istilahnya dia itu ndak menikah. Dan satu hal lagi yang aneh, dia ini punya istilahnya hewan peliharaan, keledai betina, ndak ditumpai, ndak tahu ditumpai, ndak tahu dingge apa-apa, tapi dirawat, diresihin dan lain sebagainya. Ditanya akhirnya sama orang-orang, sakjane kamu ngapain sih? Kok ngingu keledai betina ini kamu buat apa? Kenapa kok istilahnya kamu ndak ditumpai, digeneng di nggak dipakai, ditaruh di kandang terus, tapi dingu, untuk apa? Kamu itu buat apa? Katanya dia, liwahafid bihi farji, tak pakai untuk melindungi kemaluan saya. Loh, maksudnya gimana? Maksudnya kamu gimana? Saya kan nggak nikah, tapi saya punya kebutuhan biologis. Saya nggak nikah, tapi saya punya kebutuhan biologis untuk menyalurkan hasrat saya. Maka setiap kali saya berhasrat, yang tak datangi si keledai betina ini tadi. Jadi berhubungan badan sama keledai, berhubungan badan sama keledai. Katanya orang-orang, kamu apa nggak ngerti kalau itanul bahaim itu juga termasuk sesuatu yang diharamkan? Kamu apa nggak ngerti kalau menyalurkan hasrat lewat binatang-binatang itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Loh, masa? Iya. Jadi istilahnya karena nggak punya ilmu, nggak sinau, nggak belajar, ngoten niku. Nerka-nerka, pokoknya ngene bener, pokoknya ngene bener, pokoknya ngene bener. Makanya banyak kita temuin ada orang-orang yang kerjaannya setiap malam itu yo sholawatan, yo pengajian, yo istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan yang kita lihat Islami, Islami, tapi ngutang nggak dibayar muamalahnya nggak bener juga abah saya itu pernah rumah ini karena setiap bulannya dibikin rutinan semacam ini kan yang masang bukan abah saya, nih speaker ini kan kakak ipar saya yang masang. Dulu zaman abah saya sudah kepengen masang seperti ini karena setiap bulannya itu ada rutinan. Akhirnya ada bapak-bapak jamaah majelis, ketemunya di majelis sholawatan. Tawa-tawa, beb, saya itu punya kerjaan bisa masang-masang gini. Oh iya, masa iya?
Oh ya wis tak orderi nggih. Jawane gitu Jawa abah saya napa Jawa. Nggih. Maksudnya nggih pengennya abah saya itu yo ngasih jalan rezeki sama orang ini. Di DP lah 2 juta. Tanpa surat, tanpa nota, tanpa apa-apa, pokoknya lilo-lilonan nggih. Karena dianggap teman wis tak DP 2 juta, nanti habis itu pasangan. Pertama Pak datang bawa kabel-kabel dibolong-bolongi, itu dibolong-bolongi pojok-pojok rumah itu dibolong-bolongi sama dia. Mek bolongi tok tapi tiba bolongi tok habis itu hilang. Hilang orangnya, Sabine nggak pernah ketemu lagi di majelis, nggak pernah ketemu lagi, rutinan di sini juga nggak pernah datang. Jadi Sabine ki wong iki piye? Apa ndak ngerti lek nilep duwike wong iki yo haram. Apa ndak ngerti kalau nyuri itu adalah sesuatu yang diharamkan. Bahkan itu termasuk sesuatu yang dibaiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terkhususnya kepada kaum perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka fabayyi'hunna ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yaznina wa la yasriqna. Katakan kepada semua perempuan yang mau masuk ke dalam agama Islam, pengen baiat kamu, baiat mereka. Pertama, jangan sampai menyekutukan Allah Ta'ala, jangan sampai berbuat zina, jangan sampai mencuri, jangan sampai mencuri. Ini apa? Bukan pencurian namanya, mek bolongi, dibolongi bisa, Ini pojok-pojok rumah itu dulu dibolongi sama dia. Jadi habis itu hilang, Jadi ilmu, ilmu Bu, ilmu dan ilmu itu harus didapatkan dengan seserius mungkin. Nabi Muhammad juga pernah mengatakan la yanalul ilm mustahi wala mustakbir. 2 orang yang ilmu tidak akan nyampe kepada orang tersebut. 2 golongan manusia yang kalau pun dia belajar tidak akan ada manfaatnya. Belajar pun ilmu itu tidak bisa keserap. Yang pertama orang yang mustahi, orang yang malu-malu. Isin aku budal pengajian dikira solihah. Malu saya mau datang ke tempat-tempat zikir seperti itu, nanti orang-orang ngiranya saya ekstremis atau golongan yang gimana. Orang pemalu seperti ini nggak akan dapat ilmu. Ataupun sudah duduk di majelis tapi mau nanya malu, nggak dapat ilmunya. Mustahil. Lalu yang kedua mustakbir, orang yang di dalam hatinya itu ada rasa sombong, orang-orang yang merasa ngerti, merasa tahu, merasa paham dan lain sebagainya, ngelihat ada orang belajar ilmu atau disampaikan ilmu kepada mereka, mental. Heleh mek ilmu ngono tok. Dan ini yang biasanya menjangkiti hatinya orang-orang yang merasa aku lo Islam ket lain. Aku lo anake iki. Nah, biasanya malah menjangkiti orang-orang yang semacam orang-orang begini nggak dapat ilmu. Kalaupun dia duduk di majelis ilmu sekalipun nggak keserap. Ilmunya tidak akan keserap. Setelah itu juga yang menjadi penghalang dari masuknya ilmu, makanan yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, atau pekerjaan yang haram itu yang akan membuat kita ini terhalang dari bukan cuma ilmu, tapi terhalang dari setiap kebaikan. Masih atau kumpulane wong apik, dia tidak iso dadi wong apik. Walaupun dia keluarganya semuanya orang-orang baik, dia tetap tidak akan bisa jadi orang baik, tidak masuk golongannya orang baik. Kalau sudah makanannya haram, minumannya haram, pekerjaannya haram, maka hal-hal kebaikan itu tidak akan masuk ke dalam diri orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadah fi masailil haid wan nifas wal istihadah. Masih bahas tentang perdarahan, masih bahas tentang darah yang keluar dari rahimnya atau kemaluan seorang perempuan. Rabi'an, bab yang keempat, ad-darsu tsani, pelajaran kedua, bab yang keempat, fi sifatil haid, di dalam sifatnya haid. Rabi'an sifatul haid. Damul haid ya'ti bi'iddati sifat wa hiya sawad wal humra wa syuqra was sufrah wal qudra.
Seperti yang kita tahu, darahnya perempuan yang darah haid itu di madhabnya Imam Syafi'i tergolong dengan 5 warna. Hitam, merah, coklat, kuning, keruh. 5-5-nya adalah warnanya darah. 5-5-nya adalah warnanya darah. Setelah itu, setelah 5 darah ini yang diperhitungkan juga adalah bau serta bau sama tekstur. Bau itu yang kuat dimenangkan dari bau yang lebih lemah. Setelah itu kental dikuatkan dibandingkan yang encer. Yang kental dikuatkan daripada yang encer. Kita kalau keluar darah haid itu kan istilahnya kadang deres, kadang nggak deres. Kadang merongkol-merongkol sampai kayak gajih-gajih seperti itu, kadang ya cuman kayak air seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita keluar darah terus bercampur dengan istihadah, hal-hal semacam ini itu juga diperhitungkan. Hal-hal semacam ini juga diperhitungkan. Misalkan ada seorang perempuan keluar darah selama 20 hari berturut-turut. Ditanyai, warnanya apa? Warna darahnya ini selama 20 hari ini apa? Semuanya hitam. Semuanya warnanya hitam. Masa ndak enek perubahannya sama sekali? Masa satu sifat ini dari awal sampai akhir 20 hari itu masa semuanya satu sifat? Oh ndak. 15 hari pertama itu hitam sak kental-kentalnya. Sak keluarnya itu nopo kayak brol kayak pecahan-pecahan darah seperti itu selama 15 hari. Tapi yang 5 hari ini yo hitam, tetap hitam, tapi cuman kayak air aja, cuman lancar kayak air. Gimana ini hukumnya? Maka pekat sama ndak pekatnya ini juga diperhitungkan. Maka yang menghukuminya gimana? 15 harinya ini tadi haid, 5 harinya istihadah. 15 harinya haid, 5 harinya adalah istihadah. Jadi kuat dan tidak kuatnya ini bukan cuma dari segi warna, tapi juga hal-hal semacam ini. Hal-hal semacam ini juga diperhitungkan. Makanya nggak ada salahnya kalau jenengan itu ngasih tanda di dalam kalender haidnya itu hitam deres, coklat deres, merah deres, atau coklat tapi nggak deres, cuman dikit-dikit, cuman flek-flek, seperti itu, ditandai seperti itu tidak salah. Nanti setelah selesai semua darahnya, baru kita bisa bisa milah-milah mana yang benar-benar haid, mana yang kalau di atas 15 hari 15 malam. Kalau masih di lingkup 15 hari 15 malam, semuanya dianggap sebagai haid. Semuanya dianggap sebagai haid. Tapi kalau ada masalah, baru kita bisa menghukumi mana yang haid, mana yang istihadah. Karena nggak mungkin ada orang keluar darah lebih dari 15 hari dan semuanya itu dianggap sebagai haid, itu nggak bisa. Ada orang keluar darah 17 hari, menmu kok dawa men, ini hari ke-17, nggak bisa. Ini hari ke-17 nggak bisa. Ini mesti ada yang haidnya, ada yang istihadahnya. Nah, menghukuminya ini setelah kapan? Kapan kita menghukuminya? Yang ini haid, yang ini istihadah. Ketika di atas 15 hari baru kita bisa menghukumi. Kalau masih di bawah 15 hari, kita masih harus menghukumi semuanya sebagai haid. Masih menghukumi semuanya sebagai haid. Baru setelah hari ke-15 baru kita bisa milah-milah. Oh, sing iki sing haid, oh yang ini yang istihadah. Saya kasih contoh biar paham. Kayak misalkan, saya keluar darah, 7 hari, 7 hari warnanya merah, 7 hari warnanya merah. Habis itu 8 hari warnanya coklat. 8 hari warnanya coklat. Setelah, berarti kan 7 hari tambah 8 hari kan berarti hari ke-15, 15 hari, gitu. Ternyata di hari ke-15 berubah jadi hitam. Jadi merah 7 hari, coklat 8 hari. Setelah hari ke-15 justru malah tambah kuat lagi, berubah menjadi hitam, berubah menjadi hitam. Maka di hari ke-15 ini kita bisa meriksa, loh tambah
kuat darahnya. Berarti gimana hukumnya? Berarti yang awal merah itu adalah istihadah. Yang awal merah itu tadi adalah istihadah. Kita masih tanda tanya. Yang coklat ini masih tanda tanya. Bisa jadi haid, bisa jadi istihadah. Tinggal lihat ini hitamnya ini nanti berapa lama. Hitamnya ini tadi nanti berapa lama. Kalau misalkan antara hitam sama coklat ini digabungkan masih bisa 15 hari. Kayak misalkan hari ke-15 keluar hitam. Berapa lama keluarnya? 5 hari. Habis itu mandek. Berarti 5 tambah 8 13 hari. 13 hari ini gimana kita menghukumnya? Coklat sama hitam semuanya adalah haid. Yang merah pertama itu justru malah istihadah. Merah yang pertama itu jadi loh, boleh haidnya di akhir, istihadahnya di depan, bisa. Karena apa? Karena darahnya bisa dibedakan. Kalau darahnya bisa dibedakan, selalu yang kuat yang haid, yang lemah istihadah. Ini kalau nyambung. Jadi berarti kalau ini tadi kan ngeten, 7 hari merah, 8 hari coklat, 5 hari hitam. Gitu. Sing paling kuat mana? Hitam. Kenapa coklat kita masukkan ke dalam haid juga? Karena masih ada di lingkup 15 hari 15 malam. Kenapa kok merahnya kita jadikan istihadah? Karena dia lemah, lebih lemah dibandingkan hitam. Lebih lemah dibandingkan hitam. Tapi kalau misalkan yang terjadi seperti ini, jadi ngeten, 7 hari merah, 8 hari coklat, habis coklat mandek, habis coklat berhenti, setelah berhenti baru keluar yang hitam. Ini sudah beda lagi hukumnya. Yang kayak gini sudah beda lagi hukumnya. Berarti yang mana ini gimana ini kita menghukumnya? Merah sama coklat 15 hari itu dihukumi sebagai haid. Yang 5 hari dihukumi sebagai istihadah. Loh, kenapa kok enggak dimenangkan dari yang sebelumnya? Karena ada sucinya. Karena ada sucinya. Kalau ada sucinya, ngeten, patokannya ngeten. Kalau ada satu siklus haid yang sudah bisa dianggap, yang sudah bisa dianggap dan memenuhi syarat untuk kita jadikan haid, apapun darah yang keluar setelahnya, apapun darah yang keluar setelahnya tetap dianggap sebagai istihadah. Tapi yang kita butuhkan ini tadi, enek sucine walaupun sebentar. Tapi kalau nyambung semuanya, yang kuat yang haid, yang lemah istihadah. Yang kuat haid, yang lemah istihadah. Jadi berarti suci ini lebih kuat dibandingkan warna. Iya. Jadi istilahnya jeda dengan adanya suci itu lebih dimenangkan dibandingkan warna darah. Paham gitu? Nah, jadi seperti itu. Ini warnanya darah, hitam, merah, coklat, kuning, keruh. 5-5-nya dianggap sebagai darah haid. Dalilnya apa? Banyak dari perempuan-perempuan Ansor yang datang, kepada Sayyidah Aisyah, nunjukkan maaf celana dalamnya, nunjukkan di depannya Sayyidah Aisyah, dan di situ masih ada kuning dan juga keruh. Katanya Sayyidah Aisyah, la ta'jilna hatta tarainal qussatal baydha. Tunggu sampai warnanya putih bersih. Tunggu sampai warnanya putih bersih. Walaupun ada perkataan lain dari seorang sahabat perempuan yang bernama Ummu Atiyah. Sayyidah Ummu Atiyah ini beliau mengatakan kunna la na'uddu sufratan wala kudrotan syai'an. Kami tidak menganggap kuning ataupun keruh itu sebagai haid. Jadi Sayyidah Ummu Atiyah ini mengatakan kami tidak menganggap kuning keruh itu enggak kami anggap sebagai haid. Yang kami anggap cuma hitam, merah sama coklat. Tapi hadis ini dibantah sama Sayyidah Aisyah. Di dalam tapi ini masih diperhitungkan. Ummu Atiyah ini masih diperhitungkan. Makanya para ulama, Imam Syafi'i ngambil istilahnya yurjah,
dimenangkan perkataannya Sayyidah Aisyah dibandingkan Ummu Atiyah, karena semua orang tahu Sayyidah Aisyah ini jauh lebih dekat kepada Nabi ketimbang Ummu Atiyah. Perempuan pertama atau perempuan yang dinikahi Nabi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Rasulullah nikah sama Sayyidah Saudah. Tapi Sayyidah Aisyah sudah ditawarkan kepada Nabi. Dan 1 bulan setelah pernikahan Nabi dengan Sayyidah Saudah, Rasulullah minang Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu dari umur 7 tahun sudah ngelibet di sekitarannya Nabi. Dan itu berlaku sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal dunia. Istilahnya berarti kan dekat sekali sama Rasulullah SAW. Jadi perkataannya Sayyidah Aisyah dimenangkan. Tapi para ulama mengatakan begini, kayak misalkan jenengan lah, saya ngomong langsung ke jenengan. Jenengan baru belajar ilmu haid sekarang, baru ngerti caranya ngecek suci itu, ngambil kapas kudu ditulisnya siti, habis itu dilihat bener-bener putih baru mandi. Kalau dulu saya sucinya wis didelok neng gone softtek wis ndak enek, bisa langsung ngatus, ndak enek langsung ngatus. Nah, gimana ini? Salat saya yang dulu-dulu ini gimana hukumnya? Mandinya saya yang dulu-dulu ini gimana hukumnya? Mosok dikodoi kabeh. Karena kalau sudah salah mandinya, kalau sudah salah mandinya, berarti sholat yang dilakukan setelah mandi ini kan kabeh yo batal. Kalau mandinya batal, otomatis wudunya batal. Kalau wudunya batal, sholatnya batal. Berarti mosok salah kabeh. Umurku wis 50, misalkan. Lagi sinau, lagi belajar, mosok kon ngodoi semuanya sholat dari mulai balik sampai sekarang. Di sini kita bisa ngambil perkataannya Ummu Atiyah. Kita bisa ngambil perkataannya Sayyidah Ummu Atiyah, kami tidak nganggap kuning sama keruh itu haid. Kami tidak nganggap kuning sama keruh itu sebagai haid. Berarti apa? Wudune sah, mandinya sah, sholatnya juga sah. Sholatnya juga sah. Tapi ojo dibaleni. Ngoten tok mekan. Tapi jangan istilahnya jangan ceroboh lagi. Nah, mulai dari sekarang kita ngambil perkataannya Sayyidah Aisyah. Jadi kalau sudah mau mendekati suci, sering-sering dicek subuh, dicek. Durung sek kuning ditenina. Dilihat duhur, dicek lagi. Sek garek keruh-keruh, sek enek titik. Dinteni lagi. Nah, nanti asar, sudah suci baru mandi. Baru mandi. Jadi yang dulu-dulu biarlah berlalu. Ngambil perkataannya Sayyidah Ummu Atiyah. Jadi nggak perlu setiap untuk ini sholat siji loro telu. Biar ndak berat, biar dah, karena agama ini gampang, bukan untuk ini yang dikatakan, ini maksudnya yang dikatakan oleh para ulama, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umat itu jadi rahmat. Bikin orang itu iki bener apa ndak? Bener. Iki bener apa ndak? Bener. Iki bener apa ndak? Bener. Semuanya jadi benar selama masih ada di dalam koridor syariat. Selama kita ada di dalam koridor syariat, kayak gini, kayak yang paling banyak diperbincangkan orang. Orang sholat subuh pakai kunut itu salah apa bener toh? Bener. Sing ndak kunut, yo bener. Sing ndak kunut punya dalil sendiri, yang kunut juga punya dalil sendiri. Tahlilannya aslinya bener apa ndak toh? Tahlilan, wong kalimat la ilaha illallah ini diperjuangkan Nabi dari awal risalah. Masa ada orang ngomong la ilaha illallah salah? Masa ada orang mengatakan la ilaha illallah itu salah? Nggak mungkin. Yang tahlilan punya dalilnya, yang nganggep nggak tahlilan juga punya dalilnya. Sing penting apa? Sing penting ojo tukaran. Gitu tak sebenarnya. Ini benar, ini benar, ini benar. Ini punya dalilnya sendiri, ini punya dalilnya sendiri, ini punya dalilnya sendiri. Ya, di semuanya kita ngambilnya itu seperti termasuk diantara yang kecil-kecil ya seperti ini. Sayyidah Aisyah sampai didelok nih, perempuan-perempuan Ansor tuh sampai ngeliatkan Sayyidah Aisyah ngene wis suci apa durung? Durung. Ngene wis suci apa durung? Durung. Ngene wis suci apa durung? Durung. Saya cuma sekali tak dikirimi orang, foto celana dalamnya itu pernah ada. Ustazah, saya keluar warna gini. Tunggu mbak, tunggu dulu, jangan buru-buru. Itu cuma satu orang.
Ini Sayyidah Aisyah hampir, mungkin ada 10-15 perempuan itu datang. Dah nih udah di Sayyidah Aisyah. Deloki, oh sing iki senengane kuning, sing iki senengane pink. Kalau Ustazah julid ngono paling ya. Ujukna Sayyidah Aisyah enggak julid. Khamisan adamul ladzi tarahul hamil. Jadi itu sifatud dam, itu sifatnya darah seperti itu. Yang dianggap 5 ini tadi. 5 warna ini tadi. Setelah itu yang selanjutnya khamisan ad-damul ladzi tarahul hamil. Darah yang dilihat sama perempuan hamil. Darah yang dilihat sama perempuan yang sedang mengalami kehamilan. Idza ra'atil hamil daman yuslah ayakuna haidun bi an balagha yawman wa lailah fal adhar min aqwali imam Asy-Syafi'i annahu haid li umumil adillah fi i'tibari damil haid ka qouli ta'ala qul huwa adha. Katanya Imam Syafi'i di dalam permasalahan perempuan yang jadi perempuan hamil kok keluar darah, perempuan hamil kok keluar darah. Dikatakan yang paling jelas dari perkataannya Imam Syafi'i, perempuan hamil itu bisa mengalami haid. Kenapa? Karena umumnya dalil dari qaulillah, dari lafaz perkataannya Allah Ta'ala mengenai haid, qul huwa ada. Katakan wahai Muhammad, haid itu adalah darah kotor. Katakan wahai Muhammad, haid itu adalah darah kotor. Tidak ada perincian sing meteng iso ngetokne darah haid, yang ndak hamil bisa keluar. Jadi istilahnya tidak ada perincian perempuan hamil itu tidak keluar darah haid. Makanya dianggap orang yang hamil itu bisa mengalami haid. Dengan syarat apa? Dengan syarat darahnya ini memenuhi syarat-syaratnya haid. Memenuhi syarat-syaratnya haid. Dari mulai warnanya, durasinya, warnanya haid, warnanya haid. Ada perempuan hamil misalkan keluar darah, warnanya apa Bu? Hijau. Hamil keluar darah warnanya hijau. Berarti apa? Berarti keputihan, tutup haid, bukan haid. Kenapa kok bukan haid? Hijau bukan darahnya, bukan warnanya haid, bukan warnanya haid. Jadi warnanya darah. Setelah itu durasinya juga durasinya darah. Saya keluar darah lagi hamil 3 bulan atau 4 bulan misalkan, ngeflek terus, keluar darah terus. Berapa hari keluarnya? Seminggu. Keluar darah seminggu. Darahnya ini gimana? Darahnya ini keluar terus-terusan apa mandek? Oh, mandek. Berapa lama ini kisarannya per hari keluar darahnya? Keluar darahnya itu per harinya 5 jaman. Pokoknya isuk metu kok duhur masih keluar, tapi jam 1 mesti sudah berhenti. Jadi dikisarkan 5 jam. 5 kali 7 hari. 5 jam kali 7 hari berapa jam? 35 jam. Berarti gimana ini saya keluar darah seminggu ini tadi? Haid, Bu. Jadi kalau memenuhi syarat untuk syaratnya haid, maka semuanya dianggap sebagai haid. Tapi kalau enggak memenuhi syaratnya haid, ini mau hamil enggak hamil, ya tetap dianggapnya sebagai istihadah. Tetap dianggapnya sebagai istihadah. Dan yang paling sering perempuan hamil mulai keluar darah itu kan ketika hampir melahirkan. Nama betul. Saya belum pernah melahirkan, makanya itu kok. Jadi biasanya kalau sudah akhir-akhir, sudah 9 bulan, itu mulai ngeflek. Ini mulai banyak orang biasanya nanya, Ustazah ini gimana, saya sholat apa enggak? Sholat apa enggak? Dilihat aja. Ini kira-kira keluarnya ini kayak bisa memenuhi syaratnya haid apa enggak? Kalau misalnya keluarnya cuman cuman garis gitu aja, sholat aja. Takutnya itu adalah flek, adalah kalau hukumnya istihadah, tidak dianggap sebagai haid. Tapi kalau keluarnya terus-terusan, keluarnya terus-terusan. Ini dan saya sudah memang waktunya melahirkan, darahnya keluar terus. Kita lihat setiap kali di softtek itu mesti ada darahnya. Ya sudah, tidak usah sholat, karena perempuan hamil bisa mengalami haid. Makanya seperti yang saya contohkan, perempuan ini kan keluarnya haid
juga keluar yang namanya kalau di dalam kehamilan begini setelah melahirkan nanti ngalami juga yang namanya nifas, nanti ngalami juga yang namanya nifas. Nah, darah yang keluar sebelum nifas atau sebelum keluarnya janin, itu bisa dihukumi haid, bisa dihukumi sebagai istihadah. Bisa dihukumi haid, bisa dihukumi istihadah. Kalau misalkan keluarnya itu kurang dari 24 jam berarti dihukumi istihadah. Kalau keluarnya lebih dari 24 jam dihukuminya adalah haid. Dihukuminya adalah darah haid. Nah, begitu juga darah yang keluar di antara bayi. Kalau dulu awal pengajian saya ngasih contoh, misalkan ada perempuan hamil, ada perempuan lagi hamil, kembar 5, kembare 5, subuh bayine metu siji dijenengne subuh, duhur keluar lagi dijenengne duhur, asar lagi keluar dinamakan asar, maghrib keluar dikasih nama maghrib, isya keluar dikasih nama isya. Piye ini? Antara bayi satu dengan bayi yang lain ini keluarnya di dalam masa 1 hari. Yang dianggap nifas yang mana? Yang dianggap nifas setelah bayi isya. Setelah bayi yang terakhir itu baru dianggap sebagai nifas. Lah ini darah-darah yang sebelumnya ini gimana hukumnya? Darah-darah yang sebelumnya ini bisa jadi adalah haid, bisa jadi adalah istihadah. Bisa jadi haid, bisa jadi istihadah. Oh, saya sebelum melahirkan keluar darah selama 2 hari berturut-turut. Saya sebelum melahirkan itu keluar darah selama 2 hari berturut-turut. Gimana ini berarti hukumnya? Setelah 2 hari baru saya lahiran bayi kembar 5 ini tadi. Nah, berarti gimana hukumnya? Ya sudah, berarti darah yang ada di antara bayi-bayi ini tadi semuanya diikutkan sebagai darah haid. Berarti piye? Tidak perlu sholat, tidak perlu sholat. Tidak perlu sholat. Tapi kalau misalkan sebelum melahirkan dia nggak keluar darah sama sekali, atau keluar darah tapi cuman ngeflek aja nggak sampai 24 jam. Ini antara bayi satu dengan bayi yang lain ini darah yang keluar di antaranya ini dianggapnya adalah istihadah. Berarti kudu dikodoi, Ustazah. Jadi darah yang keluar di antara itu tadi semuanya dihukumi sebagai istihadah. Kalau istihadah berarti gimana? Tetap wajib sholat. Kalaupun di saat itu ternyata kita tidak sholat, setelah suci dari nifas wajib untuk mengqadai sholatnya. Silahkan mengeling-eling masa-masa ketika melahirkan. Nah, iki sholat sing keri pira, sing dielingne bojone mah sholat loro pak, loro pak kok dadak dikongkon sholat. Padahal masih tetap wajib sholat, masih tetap wajib sholat. Silahkan dieling-eling. Anak pertama sing keri ndi ya sholate, anak kedua. Karena biasanya perempuan di masa-masa itu sudah kau bersolat. Karena menganggap dirinya sedang kesakitan ini itu dan lain sebagainya, padahal sholat tetap sholat. Yang namanya kewajiban untuk sholat tetap wajib untuk sholat. Karena sholat ini sampai mati, tidak bisa berdiri senden, tidak bisa senden duduk, tidak bisa duduk geletak, tidak bisa geletak pakai gerakan yo katek meneng, tidak bisa pakai diem tetap istilahnya sudah diem yang satu istilahnya tidak bisa ngapa-ngapain, sholat pakai hati. Kalau hatinya pun nggak bisa sholat, disolati. Berarti apa? Orang sholat ini sampai mati. Orang sholat ini sampai mati. Sesakit-sakitnya kita, sesulit-sulitnya keadaannya kita, tetap kudu panggah eling sholat. Tidak bisa wudu, tayamum. Tidak bisa tayamum, hormat waktu. Semua ada jalan keluarnya. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Makanya guru saya, Habib Zain bin Smith, gurunya guru saya, Habib Zain bin Smith Madinah itu beliau mengatakan banyak sekali fenomena di antara kita orang ahli sholat, bahkan mungkin ahli sholat jamaah sekalipun, tapi ternyata di akhir usianya justru malah meninggalkan sholat.
Karena apa? Karena misalkan sakit terus dirawat di rumah sakit, masuk ICU, dia nggak ngerti biaya carane lek aku ndak iso ngene, ya harus kalau saya nggak bisa wudu harus gimana, kalau nggak bisa tayamum harus gimana, nggak ngerti gimana caranya dia sholat, akhirnya pilih wes engko ae lah salate, lek wes mari kalau sudah keluar dari rumah sakit baru saya akan sholat, tiba malah mati, ternyata meninggal dunia, meninggal dunia sambil meninggalkan sholat. Gimana? Katanya beliau, ini bukan perkataan saya, katanya Habib Zain bin Smith, mungkin orang yang meninggalkan sholat husnul khotimah, mungkin orang yang meninggalkan satu-satunya tali penghubung paling kuat antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala, terus dia akan masuk surga. Mungkin orang yang meninggalkan sholat itu mati dalam keadaan yang baik. Katanya beliau, enggak mungkin, enggak mungkin. Makanya sholat itu sampai mati. Belajar ilmunya sholat menjadi sesuatu kewajiban, karena sholat ini satu-satunya hal yang kita nggak boleh meninggalkannya dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, ndak iso nyapo-nyapo, ndak ada baju untuk nutup aurat, ndak bisa keluar, ndak bisa terkurung, kita lagi disekap, ditali dan lain sebagainya, tetap wajib sholat. Piye sholatnya? Sholat saisone, bisa gerak yo gerak, ndak bisa gerak yo pakai hati. Pakai hati. Seperti itu keadaannya sholat. Jadi qul wa ada wa qaulu alaihi inna damal haid aswad yu'raf. Juga perkataannya Nabi yang mengatakan darah haid itu darah hitam yang paling kamu kenali. Makanya dari sini juga saya katakan yang paling ngerti dengan haidnya kita sendiri. Yang paling paham dengan haidnya kita sendiri. Patokan ini tadi, ilmu ini tadi, ilmu ini tadi cuman rumusan. Ilmu haid ini rumusan. Tapi yang ngerti kebiasaannya kita, yang ngerti aten-atenane haidnya kita, itu kita masing-masing. Kita masing-masing. Kayak ada orang tanya sama saya, Ustazah, saya itu kalau keluar darah, kalau haid, setiap kali haid itu awal-awal mesti kuning-kuning, keruh-keruh, coklat-coklat, tapi mesti habis itu berhenti 2 hari, jadi kuning, coklat, habis itu berhenti 2 hari, baru hari ke 5 atau hari ke-4 itu baru keluar banyak, baru keluar banyak. Banyaknya ini berapa hari? Biasanya 5 sampai 6 hari, biasanya 5 sampai 6 hari. Nah, itu berjalan setiap bulan, itu terjadi sama dia itu setiap bulan. Gimana ini? Saya di masa 2 hari, di masa 2 hari antara kuning-kuning sama hitam ini sholat napa mboten? Sholat apa tidak? Karena itu sudah menjadi kebiasaan setiap bulannya, maka di 2 hari yang suci itu sekalipun, tidak perlu sholat. Tidak perlu sholat, karena ujung-ujungnya dia tahu engkau bakalnya mesti metu akeh. Nanti terakhirnya bakalan keluar banyak. Dan 5 hari tambah 5 hari masih ada di masa 15 hari, yaitu 10 hari. Jadi yang tahu kebiasaannya kita itu kita sendiri. Aku biasanya tidak ngene, ini kok metu kok ngene. Saya keluar biasanya langsung banyak. Saya keluar biasanya icrit-icrit dhisik. Saya keluar biasanya warnanya nggak pernah kental-kental kayak gini. Nah, yang tahu masing-masing adalah kita. Nabi Muhammad juga mengatakan inna damul haid aswadun yu'raf. Darah haidmu adalah darah hitam yang memang menjadi kebiasaan darahmu. Makanya kita harus tahu, ini rumusannya. Nanti yang milah-milah, tapi kok ngene. Nah, itu adalah kita masing-masing kita sendiri. Saat isan an-naqaul mutakhallil baina dima'al haid, kita selesaikan di daras yang kedua ini, terakhir yang pelajaran yang ke-6. Suci di antara 2 darah. Suci di antara 2 darah. Kemarin sudah sempat juga saya singgung-singgung. Suci yang terjadi di antara 2 darah yang masih ada di satu haid, masih di masa 15 hari 15 malam, itu dianggap sebagai haid juga dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, alla yujawizud dam ma'an naqa 15 yauman. Darah sak suci-sucine semuanya ada di masa 15 hari 15 malam. Kalau keluar dari 15 hari 15 malam, maka berarti ada yang haid, ada yang istihadah. Ada yang haid, ada yang istihadah. Kayak saya kasih contoh. Kalau misalkan ada perempuan, keluar darah,
2 hari hitam, 2 hari suci. 2 hari hitam, 2 hari suci. 2 hari hitam, 2 hari suci. Terus sampai hari ke-20. Oke, terus sampai hari ke-20. Jadi hitam 2 hari, suci 2 hari, hitam 2 hari, terus sampai hari ke-20. Gimana ini kita menghukuminya? Oke, cara menghukuminya gimana? 2 hari hitam plus suci yang ada di masa 15 hari dianggap sebagai haid, yang di luar 15 hari dianggap sebagai istihadah. Oke, berarti 2 suci, 2 suci, 2 suci, 2 hari ke-14 yang setelah itu suci lagi 2 hari. 14 hari ini 14-14-nya semuanya dianggap sebagai haid. Sisanya hari ke-16 darah lagi 2 hari, suci lagi 2 hari. Gimana ini hukumnya? Yang 2 hari ini adalah istihadah. Jadi suci, haid sak sucinya itu harus ada di masa 15 hari. Kalau di luar 15 hari, yang di luar 15 hari ini istihadah. Kalau semuanya di masa 15 hari, semuanya dianggap sebagai haid. Semuanya dianggap sebagai haid. Dan syarat yang kedua, Allah yang kus majmu'ad dima an aqallil haid. Jumlah dari semua darah itu tadi harus lebih dari 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam, kalau kurang dari 24 jam dihukumi sebagai istihadah. Kalau lebih dari 24 jam baru dihukumi sebagai haid. Paham nggih? Ini saya ulang-ulang biar kita benar-benar paham. Ada sutalit at-tuhur minal haid wan nifas, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita minggu depan bahas tentang persucian. Setelah ini bahas tentang perhaitan, nanti kita bahas tentang persucian. Suci antara haid dengan haid, haid dengan nifas, nifas dengan haid. Nah, kuwi yo rada ruwet. Mugi-mugi paham, mugi-mugi dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya, dibukakan pemahamannya biar kita bisa benar-benar paham. Wallahu a'lam bishawab.